Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya tahu materi ini kadang terasa rumit, tapi di video kali ini kita akan bahas dengan cara yang sederhana, jelas, dan menyenangkan. Ayo, mari kita belajar bareng. Oke, materi kita kali ini berbicara mengenai ciri-ciri dan keterampilan pemimpin. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum memasuki materi utama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alvin Arifin, email alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 597479686600. Website personal di mana saya menulis yaitu di alvinarifin.com. Materi ini dapat diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep ciri dan keterampilan dalam teori kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri kepribadian dan kemampuan penting bagi efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga, mahasiswa memahami relevansi teori sifat dan keterampilan dalam konteks organisasi modern. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana ciri dan keterampilan dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Bahan kajian kita di materi kali ini yang pertama adalah teori sifat dalam kepemimpinan, yang kedua karakteristik personal pemimpin efektif, yang ketiga keterampilan teknis interpersonal dan kognitif, yang keempat model keterampilan kepemimpinan dari Katz dan Mumford, yang kelima perbedaan sifat terhadap perilaku di sini ya. Kemudian terakhir pengembangan keterampilan kepemimpinan. Pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Jadi pendekatan awal dalam studi kepemimpinan yaitu fokus pada karakter bawaan atau trait di sini. Gagasan utama dalam pendekatan sifat yaitu pemimpin dilahirkan bukan dibentuk ya. Karena jadi pendekatan sifat atau dalam gagasan utama pendekatan sifat yaitu pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk ya. Jadi sudah bawaan nih, sudah bawaan. Nah, tujuan awal yaitu mencari ciri konsisten yang membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Jadi karena pemimpin itu dilahirkan, maka ada ciri-ciri khusus atau yang konsisten yang membedakan antara pemimpin dan non-pemimpin. Itu ada ciri khususnya di situ. Dan konsisten itu ya. Ciri-ciri utama pemimpin yang efektif yang pertama energi tinggi dan daya tahan. Seorang pemimpin itu mesti memiliki daya tahan yang kuat. Karena apa? Karena yang dipimpin tentunya memiliki karakteristik-karakteristik yang bermacam-macam dan background yang beragam ya, sehingga perlu daya tahan yang kuat. Kemudian memiliki kepercayaan diri. Ya. Seorang pemimpin harus percaya diri. Ya. Ya, apabila pemimpinnya percaya diri, ya otomatis ya biasanya ketika pemimpinnya percaya diri, biasanya pengikutnya juga ikut percaya diri ya. Karena basic dari pengikut itu biasanya mengikuti pemimpinnya. Ya, kemudian kebutuhan untuk berprestasi ya. Jadi seorang pemimpin itu harus optimis ya, harus optimis ya. Dan harus juga berambisi, memiliki ambisi, ambisius juga dalam berprestasi.
Ya, karena ini penting agar menjadi motivasi dalam dirinya untuk berprestasi dalam memimpin. Kemudian yang keempat ada integritas dan kejujuran. Seorang pemimpin harus integritas, ya, memiliki integritas, dapat dipercaya dan juga jujur. Ya, jujur, tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian yang kelima, kecerdasan emosional. Memiliki kecerdasan emosional, ya. Karena mengelola sifat-sifat yang bermacam-macam tadi, mengelola individu dengan karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda, tentunya membutuhkan kecerdasan. Kemudian yang keenam, optimisme dan sikap positif. Harus optimis. Harus seorang pemimpin harus optimis. Makanya pemimpin dituntut memiliki visi yang baik. Ya. Seorang pemimpin perlu memiliki visi yang bagus. Ya. Dan harus optimis. Ya. Optimis dapat menyelesaikan visi tersebut. Ya. Dan harus memiliki sikap positif. Ya. Harus positive thinking. Ya. Sikap positif dan mampu berpikir positif. Nah, salah satu contohnya misalnya dengan memberikan wewenang kepada pengikutnya. Ya, harus positive thinking, memiliki sikap positif. Ya, karena pemimpin itu dicontoh nantinya oleh pengikutnya. Kemudian yang ketujuh, kematangan emosional. Biasanya kematangan emosional itu diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, ya, misalnya semakin banyak masalah yang pernah dihadapi, semakin banyak masalah yang pernah diselesaikan, maka biasanya pemimpin itu memiliki kematangan di situ. Yang kedelapan, motivasi internal untuk memimpin. Dia memiliki motivasi internal. Ya. Sehingga apa? Ketika dia termotivasi, tentunya dia akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya demi kepentingan organisasi tentunya. Ya, kalau dia termotivasi, ya, dia memiliki motivasi. Kemudian ciri-ciri ini berpengaruh secara tidak langsung tergantung pada konteks dan interaksi dengan pengikut. Ya, jadi pengaruhnya secara tidak langsung, ya, tergantung pada konteks dan interaksinya um, dengan pengikutnya. Ya, bisa dilihat ketika sudah berinteraksi nantinya. Ya, apakah dia memiliki daya tahan, memiliki kepercayaan diri ketika sudah berinteraksi. Ya. Ya. Kemudian ciri kepribadian dalam teori Big Five di sini ada extraversion di mana dominan dalam kepemimpinan di sini biasanya karena pemimpin yang memiliki sifat introvert extraversion biasanya lebih mampu berinteraksi sosial ya, lebih cakap dalam berinteraksi sosial biasanya. Ini lebih dominan ya, mampu cakap dalam berinteraksi secara sosial ya. Kemudian ada conscientiousness di sini, ya, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, karena menjadi seorang pemimpin sudah melekat di situ, tanggung jawab di situ sudah melekat ya, terhadap organisasinya, terhadap pengikutnya ya. Sudah melekat di situ tanggung jawab dan dapat dipercaya juga ya. Jangan pernah menyalahgunakan eh, wewenang yang sudah diberikan. Kemudian ada openness, terbuka terhadap ide dan perubahan. Jadi seorang pemimpin jangan menutup diri, ya. Harus terbuka terhadap ide dan perubahan. Ketika ada eh, pengikutnya yang memberikan gagasan, diterima ya, diterima dan didengarkan ya. Ya, walaupun belum tentu dilaksanakan ya. Karena apa? Karena ketika kita menerima ide dari bawahan, maka eh, bawahan akan merasa lebih dihargai ya. Karena apa yang sudah eh, diberikan itu ya, gagasan yang sudah diberikan itu didengar sama pemimpinnya ya. Maka otomatis akan memunculkan rasa memiliki di dalam organisasi.
Kemudian yang keempat ada emotional stability, mampu mengelola stres ya, stabil dalam emosi. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin tentunya akan stres ya. Ya, berkaitan dengan harus memanage atau mengelola banyaknya individu-individu dengan karakteristik dan background yang berbeda-beda, tentunya akan sangat susah dan dapat menimbulkan stres ya. Makanya harus mampu mengelola itu, memanage itu. Kemudian ada agreeableness di sini, yaitu kooperatif dan penuh empati. Jadi seorang pemimpin itu harus kooperatif dan penuh empati, yaitu memiliki sifat dasar kasih sayang ya terhadap organisasi maupun juga terhadap yang dipimpinnya. Penelitian menunjukkan bahwa extraversion dan conscientiousness paling konsisten berhubungan dengan efektivitas pemimpin. Ini yang paling konsisten menurut penelitian yaitu di extraversion dan conscientiousness di sini. Ya. Itu yang paling konsisten ya. Ya, sesuatu yang dominan dalam kepemimpinan dan juga tanggung jawab dan bisa dipercaya di sini. Yang paling dominan. Keterampilan pemimpin di sini atau skills ya, skills itu keterampilan atau kemampuan di sini ya. Berbeda dengan trait, sifat yang cenderung bawaan, skills dapat dipelajari dan dikembangkan ya. Jadi kemampuan atau keterampilan itu dapat dipelajari dan dikembangkan. Tiga jenis utama menurut Katz di sini tahun 1955 ya. Yang pertama ada teknis di sini, kemampuan dalam proses atau produk yang spesifik di sini. Jadi eh, keterampilan di sini ya keterampilan teknis yang pertama yang menurut Katz itu ya jenis utama keterampilan itu. Kemudian yang kedua manusiawi atau interpersonal. Ya, kemampuan bekerja sama dan memahami orang lain ya. Secara ada apa keterampilan teknis juga ada keterampilan manusiawi karena seorang pemimpin itu bukanlah robot ya. Ya. Dia secara alamiah ya, secara alamiah ya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya, memiliki emosi tentunya. Ya, harus juga memahami orang lain. Memiliki rasa empati, rasa simpati. Itu manusiawi seorang pemimpin. Kemudian ada konseptual, kemampuan berpikir, menganalisis, dan menyusun visi. Ini secara konseptual, dari teknis, manusiawi, dan konseptual. Harus memiliki konsep yang jelas ya, mampu menyusun konsep yang terstruktur dan jelas. Itu seorang pemimpin. Kemudian model keterampilan kepemimpinan, ya, menurut Mumford di sini dan kawan-kawan, ya, dan kawan-kawan, komponennya ada 5. Yang pertama, kemampuan kognitif umum. Yang memiliki kemampuan kognitif umum, ya, perilaku yang umum. Ya. Kemudian, motivasi dan kepribadian harus memiliki motivasi, ya, sehingga dia mengeluarkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memimpin. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan karena harus menyusun visi yang terstruktur dengan baik dan juga pengalaman ya sehingga mampu menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Kemudian keterampilan pemecahan masalah di sini mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, mampu memecahkan masalah di sini. Ya biasanya pemimpin yang cakap itu mampu dapat memecahkan masalah yang kompleks ya. Kemudian ada kemampuan sosial, contohnya misalnya interaksi dengan orang lain. Nah, itu penting seorang pemimpin itu harus juga berinteraksi dengan orang lain ya. Karena untuk memperoleh dukungan dari orang lain harus ada yang namanya interaksi. Jadi model ini menekankan proses belajar dan pengalaman kerja dalam membentuk efektivitas kepemimpinan. Jadi yang ditekankan adalah proses belajar dan pengalaman kerja ya. Ya.
karena pengetahuan, misalnya pengalaman, itu bisa di-upgrade, bisa di-upgrade, ya. Kemudian perbedaan sifat dan keterampilan, ya, dari aspek sifat dan keterampilan tadi, dari sumber cenderung bawaan tadi, ya, karena traits itu cenderung bawaan, sedangkan skills atau keterampilan dapat dikembangkan di sini. Stabilitas di sini relatif stabil, ya, karena berkaitan dengan sifat biasanya stabil. Sedangkan kalau keterampilan dapat berubah dan berkembang. Ya, jadi keterampilan itu dapat berubah dan juga berkembang karena bisa dikembangkan kalau keterampilan. Fokus pengembangan terbatas kalau sifat, sedangkan skills atau keterampilan fokus utama dalam pelatihan. Ya, jadi bisa dilatih dan dikembangkan. Contohnya misalnya dari sifat, ya, dari pendekatan sifat tadi, yaitu kepercayaan diri dan integritas. Itu biasanya apa, sifat itu, ya, sifat. Kemudian kalau yang keterampilan itu contohnya adalah komunikasi, negosiasi, dan analisis, ya. Karena komunikasi, negosiasi, dan analisis itu bisa dipelajari dan bisa di-upgrading, ya, bisa terus dikembangkan, ya, bisa terus di-develop, ya, dikembangkan di situ. Pengembangan keterampilan kepemimpinan, ya, melalui pelatihan formal, ya. Ada workshop, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah pengembangan keterampilan di dalam kepemimpinan, ya, melalui pelatihan-pelatihan yang formal. Kemudian adalah pengalaman lapangan, ya, karena seringkali misalnya dapat memecahkan masalah atau memperoleh masalah yang kompleks kemudian mampu memecahkan itu bisa, ya, bisa mengembangkan keterampilan, ya, berdasarkan pengalaman di lapangan. Contohnya tadi proyek kepanitiaan kepemimpinan kepemimpinan tim kecil misalnya. Ya, semakin dia berpengalaman, biasanya semakin efektif pemimpin tersebut, ya. Ya. Kemudian ada mentoring dan coaching, ya, atau pelatihan-pelatihan tadi. Ada mentoring, ya, ada coaching, ya, berdasarkan pelatihan-pelatihan tadi. Kemudian ada refleksi pribadi dan umpan balik. Ada refleksi pribadi, ya, mengaca pada diri, ya, mengembalikan kepada diri kita dan umpan balik. Ada feedback, ya. Apakah kita itu misalnya layak untuk memimpin atau tidak? Apakah bisa memimpin atau tidak? Contohnya lagi, bisa memotivasi diri atau tidak, ya. Karena kalau pemimpinnya tidak mampu memotivasi dirinya, maka pemimpin tersebut tidak akan mengeluarkan segala kemampuannya dalam memimpin. Jadi organisasi perlu mendesain lingkungan yang mendukung pembelajaran kepemimpinan secara berkelanjutan. Jadi organisasi perlu mendesain lingkungan yang mendukung pembelajaran kepemimpinan secara berkelanjutan. Jadi lingkungan pembelajaran itu harus sustainability, harus berkelanjutan, tidak stagnan, ya. Harus sustainability, harus berkelanjutan, ya. Kesimpulannya, pendekatan sifat masih relevan tetapi tidak cukup untuk menjelaskan efektivitas kepemimpinan secara utuh. Keterampilan pemimpin bisa dipelajari dan menjadi fokus utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian kombinasi ciri positif dan keterampilan yang diasah membuat pemimpin lebih adaptif dan berdaya guna di sini. Kemudian, pemimpin sukses adalah hasil dari pembelajaran berkelanjutan, pengalaman, dan refleksi diri. Itu adalah kesimpulan pada materi kali ini. Referensi yang kita gunakan yang pertama adalah dari Yukel dan Gartner di sini dengan judul Leadership in Organizations edisi ke-9 terbitan Pearson tahun 2020. Yang kedua dari Nordhaus dengan judul Leadership Theory and Practice edisi ke-7 yang diterbitkan oleh Sage Publications tahun 2016. Yang ketiga adalah Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2018. Dan ketiga referensi ini berupa e-books yang gampang diakses, yang mudah diakses.
Oke, sebelum diakhiri, izinkan saya untuk mendeskripsikan diri saya. Jadi, I am a permanent lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mutahari, Madura, with a core expertise in human resource management. My interest in human resource management stems from the belief that people are the most valuable asset in any organization. Through teaching, research, and community service, I strive to promote effective, ethical, and sustainable human resource practice. I believe education is not only about transferring knowledge but also about shaping attitudes and professional character for the next generation. Oke, terima kasih atas atensi pada video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.